Sebenarnya kita yang salah ya. Masa takut sama lepet gitu. Yang baru meninggal, dan itu pun harus yang perawan gitu. Perawan tuh tali pocongnya digunting terus diikat di kaki ataupun di tangannya, jangan sampai kelihatan orang gitu lah. Gitu. Jadi pocong itu tuh dia ngendarain delman. Wes kocak. Gimana enggak? Kan ditaliin dia di sini. Ngendarain delman, dia ngendarain delman. Pakai giginya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadul Sambur, kembali lagi dengan podcast kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz. Kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih menarik lagi, cuman sekarang temanya horor. Jadi narasumber kita kembali dengan Ajeng dan Dila. Oke, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sekarang Ajeng masih penelusuran dan Dila? Masih kegiatannya itu ya. Adik kalian setiap hari itu nelusurin? Enggak Bisa setiap hari pingsan juga. ya. Bisa seminggu sekali, dua minggu sekali. Iya. Nah, sisanya kegiatan kalian di rumah apa nih? Main game sama tidur jangan-jangan? Enggak juga sih, kita konten kreator juga. Oh, konten kreator berarti Instagram. Iya, mainnya di Semua ya? sosial media. Iya. TikTok Semua juga. platform? Iya, Instagram cuma sama lebih banyak TikTok. Instagram sama TikTok. Oh, berarti nerima endorse dong? Iya. Nah, nanti nomor teleponnya minta ya, biar Boleh. endorsementnya di mana aja gitu kan. Tapi lebih fokus di platform mana sih kalian? Instagram. Kalau aku TikTok Instagram, sih. kalau di Aku TikTok. TikTok Dila. Berarti affiliate juga enggak? Hanya Affiliate creator aja? jarang sih, affiliate lebih ke kreator. Creator ya, kalau Ajeng sama creator. Nah, sekarang ini kita akan bahas sesuatu yang anti mainstream. Tapi masyarakat Indonesia takut dan selalu jadi momok yang menyeramkan di Indonesia. Jadi hantu yang akan kita bahas adalah poci. Oh, Kayak teh ya. Pocong cilik. Pocong cilik, guys. Ya, jadi yang kita mau bahas adalah terkait pocong. Nah, pocong ini sudah, kalau menurut orang-orang yang mempercayainya, dia ini adalah orang hantu yang penasaran karena talinya nggak dibuka. Gitu dong. Jadi dia akhirnya minta tali pocongnya dibukain. Itu menurut kalian, sampai pengetahuan kalian sebagai duo indigo, adik kakak, ya kan? Itu relate nggak sih sebenarnya dengan karakter pocong itu sendiri? Ada yang benar juga sih ya. Tapi nggak semuanya pocong itu karena talinya belum dilepas. Tapi Ada juga yang kayak karena misalnya dia penglaris ya. Ada juga misalnya macam-macam. kadang karena korban kecelakaan juga Ada korban ya, kecelakaan, karena tapi ada dendam juga atau untuk apa. misalnya dia meninggalnya itu nggak tenang, entah dia sebagai korban pembunuhan ataupun meninggalnya tuh masih punya penyesalan ataupun dendam. dendam. Iya. Akhirnya mereka jadi pocong. Iya. Ada nggak sih, maksudnya karakter pocong ini memang datang menghantui orang hanya untuk tadi minta dibuka tali pocong, atau balas dendam atau segala rupa, atau ada karakter lain dari pocong itu sendiri gitu ya? Sebetulnya kembali lagi ya, sebetulnya pocong ini sebetulnya berupa perwujudan. Ya. Perwujudannya, balik lagi kita ke ayat Al-Quran ya. Jadi itu seperti setan atau jin yang berubah wujud untuk menyerupai dan untuk menakut-nakutin manusia. Nakutin manusia. Iya, dan menjerumuskan manusia tuh, kalau menjerumuskan manusia tuh seperti yang penglaris tadi segala macam. Intinya mereka menyesatkan ya. Iya. Menyesatkan. Nah, pocong ini sendiri selain menyesatkan kan nakut-nakutin. Ya kan? Kalian lihat kan bagaimana pocong itu mana? Sebenarnya kita yang salah ya. Masa takut sama lepet gitu. Takut sama Itu kenapa dibilang lepet ya? Kan juga baru Karena dia dengar. dibungkus. dibungkus, ditaliin gitu. Maksud kita tuh dia seharusnya kan dia ngasih perwujudan yang lebih super power gitu. Mana bisa Tapi kan mukanya serem, guys. Pocong Iya. juga ada jenis-jenisnya juga. Iya, ada Apa tuh? Coba boleh tahu nggak? Ada jenis-jenisnya. Jadi dari pocong ini ada juga pocong yang ibaratkan orang baru meninggal. Orang baru meninggal tuh terus ada 7 hari atau 40 hari itu biasanya tuh kalau misalnya dia ada punya penyesalan atau apa, dia biasa menghantui tuh sebagai pocong biasanya kayak gitu.
Terus ada juga pocong penglaris namanya. Pocong penglaris itu biasanya dia pocong penglaris itu biasanya dia menggunakan penglarisnya itu dari entah itu dari dipotong dari kain pocongnya ataupun dari lidah, dari air liurnya. Jadi sebagai makanan. Makanya kan ada kadang makanan tempat makan lah yang tidak menyebut nama tempat makan rasanya tuh biasa aja gitu. Tapi rame banget. Apalagi waktu dimakan di tempat tuh enak, tapi waktu misalnya dibawa ke rumah rasanya beda. Nah itu perlu dicurigain itu. Itu penglaris. Tapi nggak semuanya juga. Jadi ada orang yang emang makanannya itu enak, tapi dia tetap pakai penglaris. Mungkin tersaingin tuntutan pesaingnya atau gimana. Oh gitu. Ada banyak. Ngeri. Nah ini penglaris pocong ini spesialisnya apa sih? Maksudnya gimana sih orang-orang yang dilihat nih sama Ajeng sama Dila supaya bisa dapat penglaris pocong gitu? Apa dia punya perjanjian di atas kontrak dengan pocong itu sendiri pakai materai atau gimana gitu? Kurang tahu, kita kan nggak pernah. Kalau yang tapi sepenglihatan kalian lah, pastinya kan pernah lihat ke tempat makan ini, ada ininya nih, ada penglarisnya nih gitu, pernah atau gimana tuh? Pernah dong. Pernah. Ada bahkan rame banget. Bahkan aku nggak menyebut nama ya. Itu salah satu tempat makan yang cabangnya tuh ada di mana-mana. Waduh, ngeri. Sama kayak gitu. Tapi sebenarnya kita juga suka makan di situ soalnya enak. Kalian kan itu diludahin sama pocong apa gimana? Hah? Kayaknya sih ya. Nggak, maksudnya kan nggak semua penglaris tuh ada yang dilidahin juga. Ada juga yang tadi aku bilang pakai kain pocongnya juga gitu. Tapi ada juga yang diludahin. Jadi beda-beda. Ada yang cucian piring. Iya, itu kan penglaris itu namanya. Penglaris ya. Penglaris. Jadi kalau pocong gitu ya, dua ya, berarti ngeludahin sama talinya. Iya. Sama talinya itu yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan biasanya. Nah itu gitu kalau sih. Kita pengen tahu itu mereka berarti apa ya? Muja ya? Apa sih sebutnya? Apa sebutnya? Penglaris itu apa namanya? Perjanjian itu? Perjanjian. Perjanjian dengan setan mungkin? Berarti mereka? Oh iya, tapi mereka tuh bisa ada macam-macam ya. Ada juga yang mereka ke orang pintar dulu nih, lewat perantara orang ketiganya lah. Lewat perantara ya biasanya ya. Biasanya ke orang pintar dulu, biasa kayak, aduh, tapi yang alirannya hitam nih. Terus kayak saya pengen dapat duit, terus usaha saya biar cepet nih gimana. Ada juga yang kasih opsi, ini aja pakai pesugihan pocong nih. Nah gitu. itu pesugihan maksud saya. Ada juga yang dia pakai dia sendiri, jadi dia melakukan sendiri, jadi dia langsung datang ke misalkan, makanya kan pernah ada tuh kasus, ada tuh dulu tuh sempat viral kan, ada yang makam sempat diobrak-abrik kan, pernah nggak lo kan kalau nggak salah itu, yang makamnya tuh ada yang kain kafannya hilang atau segala macam. Nah itu bisa jadi kemungkinan dipakai buat itu. Benar. Tapi sebenarnya yang kayak gitu tuh benernya nyata apa enggak sih sebenarnya yang pesugihan kayak gitu? Nyata ya? Bahkan dari pocong tuh juga bisa dipakai buat melet orang ya? Iya, wah, bisa benar. Gimana caranya? Aduh nggak tahu. Jadi caranya digunting. Katanya harus tali pocong perawan nggak sih? Iya harus yang perawan. Itu digunting. Terus jangan dipraktekin jangan ini tutorial, nanti kalian yang bisa melet enggak tuh ya akhirnya jadi diudak-udak pocong mana yang kayak gitu. Jadi biasanya tuh orang yang baru meninggal dan itu pun harus yang perawan gitu. Perawan tuh tali pocongnya digunting terus diikat di kaki ataupun di tangannya, jangan sampai kelihatan orang gitu lah. Gitu tadi. Ngeri ya. Nah pocong ini sendiri apakah spesifikasinya hanya untuk pesugihan, nakut-nakutin, atau memang ada kelas-kelasnya tersendiri? Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Boleh dong ceritain kan, ada yang premium atau apa gitu. Apalagi banyak orang nggak tahu tuh, kalau banyak orang yang nggak tahu ya, ternyata tingkatan pocong paling tinggi itu adalah pocong hitam, ya nggak? Pocong ireng lah. Pocong ireng. Kenapa kayak gitu? Karena kalau pocong ireng itu dia memang lebih ini ya, lebih kayak ibaratkan kan kalau misalnya kuntilanak kan ada ratunya kuntilanak, itu ibaratkan kayak bosnya pocong gitu. Bosnya pocong. Yang paling. Tapi tetap kan dia nggak bisa lari. Kalau dibilang lari, tapi dia bisa ngikutin kita. Bisa ngikutin kita. Terbangan. Kalau aja kan karena dia bosnya pocong bisa dibuka talinya sendiri kan. Ini gue bosnya pocong nih. Gimana bukanya? Pakai sleting ya? Iya. Bisa jadi dia kan. Ke sleting ya kan. Keren. Pas dibuka Superman ya kan, bukan pocong. Kocak. Tapi itu ya yang pocong hitam ya. Berarti sama kayak kuntilanak putih gitu. Ada yang pocong yang putih, ada juga pocong merah. Pocong merah itu biasa dia dari korban pembunuhan ataupun misalnya kayak dia ya tadi tuh karena pesugihan segala macam gitu. Jadi dia tuh kenapa ada juga yang pocong merah itu karena dia tuh kan
mengeluarkan darah terus sehingga kain kafan itu berubah jadi merah. Ada juga yang benar-benar emang merah gitu loh. Merah. Nah itu bedanya apa? Itu ya dari tingkatannya lebih energi yang dia tuh lebih jahat sih, lebih mengganggu ke manusia juga lebih. Apalagi namanya kalau misalnya pernah dengar namanya pocong wedon, pernah dengar nggak sih? Medon apa tuh pocong? Wedon. Jadi pocongnya itu yang setingginya tuh setinggi pohon kelapa. Gede gitu loh. Gede. Jadi orang kalau misalnya Karandi nih, saya lagi lihat lagi di jalan, lagi di kebun atau apa nggak sengaja, terus kayak ngeliat di pohon nih, misalnya di pohon kayak ada ngeliat, aduh kok ada kain ya. Terus kalau diperhatikan lama kelamaan itu bentuk kainnya tuh berubah terus jadi gede. Jadi dia tuh tingginya tuh setinggi pohon kelapa, pokoknya tinggi banget, besar, raksasa. Pocong titan. Beneran pocong titan. Dan parahnya lagi dia tuh ngejar. Jadi dia kalau yang lain kan mungkin pocongnya tuh masih kayak ya udahlah gitu. Kalau dia nih ngejarnya tuh bahkan bisa mengeluarkan yang ludahnya itu. Nah, yang perlu bahayanya itu ya yang pocong itu ludahnya itu kan busuk ya. Jadi bisa bikin ini bisa bikin rusak kulit, gitu. Rusak kulit juga bisa. Ada kayak melepuh gitu lah ibaratkan. Dia makan air raksa. Kalau pocong merah itu dia biasanya kecium ya baunya tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak bau busuk nggak enak. Bau busuk ya, bukan bau darah ya, beda lagi ya. Bau busuk ya. Bau busuk. Anyir-anyir lah. Iya, anyir kayak gitu. Atau juga kadang bahkan di awal-awalnya tuh kayak bau ini orang, ada kan misalnya orang-orang mayit, bau bunga-bunganya mayit gitu. Nah kayak gitu. Aku waktu itu sama sepupu aku ya, sama Audi, aku tuh ke arah Cilebut kan, waktu mau beli bolu karena ada promo. Beli bolu, aku tuh nyium bau anyir Kak, jadi diikutin. Kamu tau kan yang dulu sempat ada ruko terbengkalai, tau nggak, yang ke arah Cilebut? Iya tahu, yang sebelah kiri. Yang dulu ruko kosong. Yang dulu bukan ruko sih, dulu mall kalau salah yang terbengkalai itu. Oh, Mega Mall itu namanya dulu. Terus buat sebut merek dah. Mega Mall, terus pernah jadi hypermart dia tuh. Kurang tahu. Yang jalan tol kan di sebelah kiri kan. Yang putaran itu kan. Aku kan waktu itu lewat situ ya. Waktu itu lagi naik motor kan aku sama Audi, lewat situ terus ke arah Cilebut, terus ada bau anyir ngikutin. Jadi kayaknya dia tuh ngikutin, tapi ngikut doang sampai Cilebut, terus balik lagi ke situ, hilang. Tapi bener-bener aku doang yang nyium, jadi bener kok bau anjir ya, apa dari helm. Aku buka, jadi nongol tiap berapa menit, ngikutin terus. Serem banget. Tapi gini loh, kalian coba penelusuran di Mega Mall deh. Aduh, itu asik. Emang boleh masuknya? Ini izin aja. Jadi itu tempat main saya dulu waktu masih SD. Karena rumah kan di berarti dulu tuh emang mall beroperasi. Nah itu mall nggak pernah laku diganti sama siapapun. Oh kenapa? Iya loh. Jadi entahlah, kalau salah satu mall di Bogor ya pernah ada kalimat bahwa itu adalah pesugihan ular. Pernah denger dong? Iya. Enggak, aku belum pernah. Nanti saya kasih tahu di mana lokasinya. Tapi pernah ada. Nah, Mega Mall ini juga punya isu yang sama. Gitu. Nah, nanti next time kalian cobain deh masuk situ. Itu tempat main saya, tempat nyari mainan gitu. Kalau main-main tuh ke mall-mall itu waktu kecil. Terus kalau ke belakang itu ada kebun. Kebunnya itu kebun jagung atau apa. Saya suka nyari ini namanya burung yang telurnya dijual tuh kecil-kecil. Puyuh. Burung puyuh. Iya, puyuh. Suka nyari burung puyuh di situ dulu. Terus di bawahnya itu kan ini Mega Mall ya, di bawahnya ya. Itu ada kali ya. Iya kali. Di bawah kali itu ada lubang 2. Buat air masuknya. Nah, itu mitosnya ada naga di dalamnya. Dulu waktu saya kecil. Betul. Naga itu naga ular lah ya. Kayak gitu. Bahkan teman saya di rumah di sini rumahnya di pinggir ya. Pernah diliatin katanya ada yang jenis kayak gitu. Itu asik loh. Tapi kembali lagi ke pocong. Kembali lagi ke pocong. Nah, pocong ini berarti yang paling ekspor itu yang hitam. Iya, pocong hitam. Paling wah deh pokoknya powernya. Terus pocong-pocong yang suka pakai pesugihan itu warnanya apa biasanya? Macam-macam ya. Cuma kebanyakan ya pocongnya itu ada jenisnya ya. Termasuk tadi yang pocong aku bilang itu pocong wedon medon itu. Pocong titan lah ya. Pocong titan lah itu. Itu termasuk juga dari salah satu pesugihan juga. Ada juga banyak jenis ya sih. Ada juga namanya andong pocong gitu. Kalau andong pocong itu jadi pocongnya itu dia sempat viral juga itu kalau nggak salah di daerah wilayah Sidoarjo dulu. Sidoarjo. Jadi pocong itu tuh dia ngendarain delman. Wes kocak. Gimana kan ditaliin dia di sini. Ngendarain delman. Pakai giginya gitu. Enggak, jadi delmannya itu apa jalan sendiri delmannya gitu. Enggak, ini beneran gitu.
Aku juga pernah dengar. Jadi dia ngedarin delman dulunya itu. Jadi dulunya tuh kalau nggak salah itu pernah sepasang kayak pengantin mau menikah terus kayak mengalami kecelakaan gitu. Dan pas waktu lagi di delman itu. Jadi terus, mereka perwujudan. Iya, begitu. Apa namanya, bahkan itu tuh kan sempat viral karena masyarakat itu pernah diteror kan. Jadi setiap malam tertentu tuh warga-warga tuh takut keluar malam karena selalu dengar suara kuda. Terus kadang tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu gitu. Terus kalian pernah dengar nggak di Bogor ini pernah viral pocong minta tolong dibukain tali pocongnya? Belum dengar ya. Jadi itu ada ceritanya, ada bapak-bapak dia pesugihan pocong. Jadi kalau pakai kain pocongnya itu dia bisa ngilang. Iya. Tiba-tiba anaknya pakai. Serius? Iya. Maksudnya anaknya pakai dari nggak sengaja pakai itu, dia pakai itu ininya. Kain kan hilang anaknya. Terus udah ketemu belum? Akhirnya menghantui semua Bogor keliling. Ada ya Luyuliang. Sampai sekarang hilang. Enggak, ketemunya itu katanya kan dicari sama bapaknya ya. Ketemunya di puncak, katanya dilepas dari pocong. Tapi itu benar atau enggak, tapi isu di zaman itu tahun 2019 deh. Ya 2018 2019. Yang videonya viral tuh ada pocong di kuburan minta tolong gitu kan. Bukannya dari pocong. Ada tuh video viralnya, kalian cari deh nanti. Jadi itu dipakai sama anaknya, hilang anaknya. Anaknya iseng gitu berarti. Iya, iseng. Dan akhirnya katanya sih di puncak ketemunya dan dilepas. Tuh, operator pernah ya, Pak? Pak, pernah dengar kan? Nggak pernah ya. Pernah, Pak, itu zamannya Bapak dulu. Pocong, nggak pernah dengar. Dia mah kerjanya belajar aja sih, main. Itu pernah terjadi di Bogor. Nanti deh kalian cari pocong viral Bogor gitu. Terus di Cilebut pernah ada kejadian pocong juga viral. Tapi yang paling viral itu yang itu. Yang mana? Yang pocong yang dipakai sama anaknya. Oh itu. Itu isunya seluruh pelosok Bogor tahu. Kita nggak tahu sih. Iya, Cilebut pernah, Lewiliang pernah, Cisarua pernah, Taman Sari pernah, Ciomas pernah kedatangan si pocong itu. Digentayangin gitu ceritanya. Iya, bukan itu manusia pakai itu. Dia gentayang, petok pintu, minta tolong dibukain, hilang. Jadi bocah itu yang pakai gitu kan. Tapi ketemunya bapaknya katanya di puncak. Kayaknya seru kalau bapaknya diundang ke sini. Iya deh, 2018 2019 deh itu isu itu. Itu soal pocong tuh di Bogor. Jadi ternyata bisa buat ngilang juga itu jubahnya. Iya kan memang apa ya, punya daya magis, apalagi kalau misalnya yang orang meninggal baru dimakamkan itu biasanya kayak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya bukan orang meninggal yang jadi pocong. Bukan. Tapi tadi teh ya kalau kata kita si demitnya tuh menyerupai. Gitu. Karena kalau misalnya orang meninggal kan dia alamnya beda, udah di alam barzah. Iya benar. Nah, terakhir deh saya mau tanya, bagaimana kita bisa terhindar dari penghantu-hantuan pocong? Caranya. Kan kalau misalkan contoh tuh dedemit yang lain bambu kuning ya kan, daun kelor katanya kan ya. Terus didoa-doain hilang. Nah, kalau pocong ini spesialis apa? Jadi kayak gimana gitu. Jangan-jangan kita baca ayat kursi dia balas lagi nanti. Ngeri juga karena pernah sih terjadi itu. Oh, pernah. Iya. Itu pernah asli. Gimana tuh ceritanya? Saya kan pernah cerita waktu di Jasinga ya. Jasinga saya datang ke satu tempat pilkades. Jasinga ketemu pocong? Enggak, demit yang lain, ya kan? Yang lain. Di rumah mantan kades saya tidur, rep-rep. Tau kan rep-repan? Rep-repan, jadi kita kayak mimpi tapi bukan mimpi gitu. Dia tanya, "Sahayu," dibacain ayat terus, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, balas, "Atabudu sinatu wala naum." Waduh, kan saya kan. Akhirnya saya baca Al-Fatihah aja berulang-ulang kan gitu. Itu pernah terjadi sama saya. Nah, ini pocong ini gimana cara menghindarinya? Kalau aku pribadi ya, kalau aku sih kalau misalnya melihat pocong itu kan lari. Dia lihat pocong lari langsung. Ngejar. Aku sih taunya cuma Bismillah, Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi. Taunya itu sih. Soalnya makhluk itu kalau makhluk ya nggak hanya pocong aja, bahkan makhluk-makhluk yang lain yang kayak kuntilanak segala macam. Itu kan kalau misalnya kita semakin takut, itu mereka tuh kan menyerap energi negatif kita. Jadi dia semakin seneng gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama makhluk-makhluk seperti itu, kita intinya tenang. Jangan takut gini. Meskipun kita takut, berusaha tenang gitu, terus kita ya kembali lagi kita baca doa. Kalau misalnya non muslim baca sesuai keyakinan, kalau misalnya muslim baca doa Al-Fatihah, baca ayat kursi segala macam. Itu insya Allah sih intinya ya jangan takut karena kan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding mereka. Betul. Gitu. Jadi salah satu
kalau nggak salah Imam Ghazali ya yang mengatakan, jadi sebenarnya larinya mereka itu lebih cepat dari kita. Iya. Saya lupa tuh yang mana ya. Saya agak lupa, Imam Ghazali deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan si setan itu datang, ya kan, Lari. kita jangan lari, samperin. Karena Kita harus lebih keras dari dia katanya. Maka setan itu akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita lari, setan dia ngejar. Iya, benar. Dia kan, dia takut nih. Padahal gua takut sama dia kan gitu. Benar. Jadi akhirnya dia merasa senang. Dia ketakutan. Ya gua gangguin lah. Tapi kalau sebaliknya, kita lebih keras dari dia, datengin. Ngapain sih lu kesini ya? Dia makin cabut gitu kan. Karena mereka itu sebenarnya lebih takut ke kita ketimbang kita lebih takut ke mereka. Iya. Tapi ada juga mungkin kelasnya ya, ada kelasnya. kelas memang ngeganggunya itu udah level tinggi. Tapi yang setan-setan atau jin-jin level tinggi pasti nggak akan ngeganggu kita lah. Iya. Karena kan bukan levelnya. Bukan levelnya. Kata Tanpa setan sebab yang jelas mah nggak ada. nggak Nggak akan kan? Karena mereka kalau misalnya jinnya lebih tinggi kan mereka lebih mengganggunya gimana caranya menjerumuskan manusia ke yang buruk gitu, Yang buruk. bukan untuk menakut-nakuti. Nakut-nakuti. Kalau yang nakut-nakutin kan yang cuma yang ecek-ecek gitu kan. Iya. Jadi misalkan tergantung iman kita, iman cetek kayak gini ya, iprit lah kelasnya, bukan jin-jin kelas tinggi. Iya, benar-benar. Nggak ada, bukan level kata jin kelas tinggi. Dah, lu sholat aja jarang pengen minta diganggu sama gua katanya gitu. Siap. Ajeng Dila. Apa? Berarti syaratnya adalah tadi tetap berdoa ya. Berdoa. Jadi terus jangan takut. jangan takut, lawan ya. Ya benar. dong, lawan gitu. Jangan takut sama setan-setan yang ya kelas-kelas teri gitu ya. Cuma kaget emang kalau misalnya mereka ngagetin kan. Iya, Tiba-tiba masalahnya nongol itu dia. gitu, ya Allah. Maksudnya nggak fair gitu kan. Iya. Nggak fair, mereka bisa lihat kita nggak bisa ngeliat mereka. Gimana fairnya? Tiba-tiba duar. Ini mah licik namanya. Terus ada juga Nge-cheat mulu dia. katanya tuh ini termasuk dongeng, bisa dikatakan dongeng dan juga sejarah dari asal mula pocong. Nah, apa nih? Nah, sejarah asal mula pocong itu, jadi pocong yang pertama itu konon katanya tuh namanya pocong Duloh. Oh iya, pocong dulu. Itu pernah dengar nggak sih? Pernah dengar nggak, Mak? Pernah itu. Nah, itu benar-benar viral. Jadi dia memang tuh- ini ya, dia apa sih? Jadi dia tuh Dia tadinya nggak tahu kalau dia punya ilmu ya. Jadi orang pocong Duloh itu dari orang yang mempunyai ilmu pancasona. Ilmu pancasona tuh Yang nggak bisa yang mati. nggak bisa mati. Jadi kayak ilmu dibunuh, hidup lagi. dibunuh, hidup lagi. Wow. Dan jadi caranya biar dia bisa mati tuh harus ada kayak pakai keris Nah, segala ada macam, ada syarat-syarat syarat tertentu tertentu. yang harus ditancapkan. Dia harus dibungkus menggunakan kain kafan dan keris itu harus ditancapkan ke badan dia, nggak boleh sampai lepas. Kalau dilepas ya nanti hidup Dan lagi. itu menurut mitos masih ada sampai sekarang si Dulohnya. Iya. Ada. Dan Cuman- letaknya itu Di mana? Aku kalau letaknya nggak tahu ya, di lembah. ini terkenal banget hutan. Tapi kita belum pernah ke sana sih di ini. Di mana? Di lembah Hutan ini mana? di hutan Gantarawang. Oh, Gantarawang. Kalau Ngeri pernah aja. dengar nggak ya? Nah, itu apa ya sebutnya? Itu kisah alternatif di saat teman-teman itu mencari gimana sih sebenarnya asal mula pocong gitu kan. Itu kisah alternatifnya pocong dulu. Cuman yang paling unik itu adalah ilmu pancasona Ilmu Iya. pancasona, ilmu atau kebal. apa namanya? Rawa rontek kalau kita nyebutnya orang Jawa Barat. Rawa rontek itu kalau nanti kita bahas nih lebih dalam terkait ini. Jadi kalau misalkan gimana caranya dia dibunuh, dibelah dua, ya kan? Itu kepala dan badannya harus dipisah lewat sungai. Nggak boleh disatuin dan tidak boleh kena tanah. Kalau nanti dia hidup lagi. Hidup lagi. Nah, ada salah satu makamnya dan ini salah satu keluarga besarnya di Ponorogo di Jawa Tengah kalau nggak salah. Nanti kita bahas deh itu. Tapi intinya kalau soal pocong ini, ya kan? Cara ngantisipasinya udah kita kasih tahu ke masyarakat, tetap berdoa gitu kan. Jadi kalau ada pocong jangan takut. Tolong bukain tali pocong saya. Ya, ini gua buka gitu kan. Iya, gitu Paling aja. ngilang dia tuh. Iya, ya kan? benar. Terus datang lagi, tolong bukain tali pocong Ayo, dan saya. buka lagi. Ya, sini saya bukain, hilang lagi ya kan. Ini maunya apa kerjanya itu doang ya kan. Besok-besok di rumahnya ngantri. Iya, pocong doang. Bener minta dibukain. Jika dibukain ya kan, nanti buka jasa dia kan. Jasa buka tali pocong. Wanitiro. Siap. Makasih banyak teman-teman ya kan sama-sama. udah hadir di podcast kita. Next Iya, time kita siap. bahas lagi yang menarik buat hiburan masyarakat. Itu tuh yang tadi tuh ya menarik yang Rawa rontek, rawa rontek. Pancasona. Nah, nanti Ilmu kita bahas Pancasona. ilmu Saya Pancasona. Zaman dulu katanya zaman banyak dulu tuh banget banyak ya. ilmunya, ada Ilmu kebal ilmu gitu. kebal, ilmu Pancasona. Pancasona. Terus ada ilmu yang kita tapanya itu di atas. Iya, Di atas di Di atas. atas plafon. atas. Jadi kebalik. Kebalik. Nah, Iya, itu kebalik. nanti ada kita bahas deh. Next time kita bahas tuh macam-macam dan kita Boleh, dalemin tuh.
Jadi kayak gitu dulu ya sementara. Oke. Makasih banyak saudara Lembur udah nonton channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya dan narasumber pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita.